Halo, what's up guys? Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman menarik dari seorang lawyer Maluku Utara. Beliau adalah Abdullah Ismail, biasa disapa Bang Alut. Halo, Apa kabar Bang? kabar baik. Oke. Jadi Bang, Abang ini kan punya pengalaman yang cukup menarik ini. Awalnya seorang security, lalu kemudian kuliah, dan kemudian menjadi advokat hingga saat ini. Gimana Bang ceritanya itu? Jadi saya tuh sebenarnya dulu asal saya dari Tual Hmm. dan memang saya di Tual agak keras ya, karena memang waktu itu saya pernah ikut seleksi CPNS, Oke. hampir Sambil makan, sambil semua makan. instansi Hmm. itu saya ikut. Hmm. Untuk Pemda itu saya ikut mungkin sekitar 4 kali Tes PNS Bang. tes PNS setelah lulus itu. Hmm. Kemudian saya lihat, wah, di Pemda ini Hmm. kalau kita nggak punya orang, kita nggak bisa lulus. Hmm. Nah sudah, saya cari kementerian. Saya pikir kementerian ini kan Hmm. berhubungan dengan pusat, jadi mungkin dia agak murni tesnya. Hmm. Saya tes lagi. Waktu itu saya sempat ikut Kementerian Perhubungan 1 kali, Hmm. saya ikut sama Kementerian Hukum dan HAM, Oke. jadi pengawal tahanan. Hmm. Jadi itu saya sempat ikut. Nah, cuman saya lihat hal yang sama juga saya alami. Hmm. Gimana kita mau dapat keadilan kalau seperti ini kan? Ya, ya, Gimana ya. kita bisa mencari ASN yang baik Hmm. kalau memang rekrutmennya udah salah, ya kan? Ya, Padahal ya. tujuan kita memang kita ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Tapi kalau cara rekrutmen yang sudah tidak sesuai dengan dia punya ruhnya, maka hasilnya juga akan buruk. Dan itu saya pastikan buruk. Ya, tahulah kita namanya tes CPNS di zaman itu ya. Ya, Pasti saja ada koneksi. ya, Ada juga bahkan harus mengeluarkan uang, Bang. iya. Dan itu memang diminta. Hmm. Jadi waktu itu saya jujur aja, saya kan tidak punya ayah. Hmm. Ibu saya tuh hanya berdagang kue. Oke. Waktu itu kalau mau bilang berprestasi, saya dari SMP Hmm. itu kelas unggulan sampai SMA, dan saya masuk 3 besar. SMP-nya di mana, Bang? SMP-nya SMP Negeri 1 Tual, Tual. itu unggulan betul di kota Tual. Hmm. SMA-nya SMA 1 Tual, Hmm. itu unggulan semua, sekolah unggulan. Dan di situ saya prestasi saya ya 3 besar lah, juara umum. Juara umum, Bang. Wah, cemerlang, Bang. Jadi kalau mau bilang pengetahuan ya, saya enggak agak meninggi hati atau sombong, tapi saya paham banyak lah. Nah, sehingga kalau cuma tes-tes CPNS kayak gitu, saya anggap Hmm. soal-soal itu saya mampu untuk selesaikan. Hmm. Dan kadang itu saya sudah berpikir, kesalahan saya berapa, yang mana saya ragu dalam menjawab pertanyaan. Hmm. Itu sudah bisa kita Sudah bisa saya takar prediksi. gitu, Bang. Hmm. Cuman ya lagi-lagi ujungnya itu. Hmm. Dan saya pernah buat blunder pada seleksi CPNS Pemda 1 kali. Itu tesnya di mana? Tesnya di Tual. Tual. Jadi waktu itu saya tes yang terakhir itu Tahun Pemda. berapa itu, Bang? Sekitar tahun 2000 berapa ya? Saya kan lulusan 99. Terus memang. Nah, saya mulai ikut tes itu, mulai dari 99. Hmm. Selesai itu saya mulai ikut tes CPNS. Oke. Jadi sekitar 2000-an, 2003 apa 2004 lah. Hmm. Itu saya ikut tes CPNS itu. Itu udah 3 kali lah. Itu yang keempat. Hmm. Jadi waktu itu kita satu ruangan. Ya. Jadi waktu habis dibagi soal, Hmm. kan kebiasaan Hmm. tiap tes CPNS itu Ya. dia punya pengawas
nawarin kita, Hmm. siapa yang mau ikut, ini ada kunci jawaban. Oh Yang gitu. yang mau ikut ya silakan, ya kan? Ah. Nah, Itu curang itu Bang ya. ya itu curang sebenarnya kan. Itu terjadi praktek itu Praktek itu ada. Nah, di waktu Abang tes. iya waktu saya tes. Dan itu saya 3 kali bahkan 4 kali tes itu semuanya seperti itu. Oh, Tapi mereka nggak maksa sih. itu Dia di bilang, PNS. iya PNS Pemda. Jadi menurut saya sistem perekrutan Hmm. yang pada zaman dulu Hmm. dan yang sekarang, Hmm. saya masih agak sedikit yakin pada sistem rekrutmen zaman sekarang, Hmm. di mana sistem seleksinya hasilnya sudah terbuka Ya. untuk umum bisa melihat. Hmm. Jadi siapapun dia, anak presiden atau anak apapun, Hmm. dia tidak bisa main-main Hmm. mempermainkan hasil tes karena ini ditonton oleh publik. Hmm. Kan dia kan pakai layar Bang, Ya, sistem pakai infocus ya yang untuk melihat, khusus masyarakat yang di luar, ya dan peserta tes langsung mengetahui hasilnya ketika itu. Jadi tidak perlu berlama-lama tidak waktunya. perlu berlama-lama, dan itu keluarga dari peserta Hmm. pada umumnya datang dan Ya. mengikuti itu, Hmm. sehingga sudah tidak ada sistem KKN di situ. Hmm. Cuman ya zaman sekarang usia kita udah lanjut, baru sistem seleksi itu ada, Ya, ya. ya kan? Jadi siapkan untuk generasi Ya, ke depan, untuk anak-anak mungkin ya. ya. Cuman itulah saya bilang, kalau kita memang berniat untuk memperbaiki sistem, Hmm. maka harus kita sungguh-sungguh. Hmm. Jangan hari ini kita buat seperti itu, besok berubah lagi. Benar. Jadi setelah itu saya berpikir, ya sudah, kalau memang jalan saya bukan di CPNS, dan saya sudah berjanji dalam diri saya bahwa saya akan mencari penghasilan yang sebesar-besarnya, dan saya akan melampaui PNS. Hmm. Itu sudah niat saya waktu. Oke. Sehingga saya harus fokus untuk mencari duit waktu itu, karena prinsip saya, kalau kita punya duit pasti kita dihargai. Benar-benar. Nah, mereka dihargai mungkin karena baju mereka, dinas mereka, tapi kalau kita punya duit kita juga lebih dihargai. Ya, jauh lebih. Jauh lebih. Nah, sehingga waktu itu saya memutuskan, setelah tidak lagi mengikuti tes CPNS sama TNI Polri, saya memutuskan jadi sopir angkot. Hmm. Bentar, jadi tes CPNS itu berapa kali? Sekitar 6 kali. 6 kali. Ya, kalau tentara TNI sekitar 5 kali. TNI, Ya, Angkatan Darat, Angkatan Darat 5 kali. ya, PNS 6. 6 kali. Terus setelah tidak lolos ikut PNS, TNI tidak lolos, setelah itu bikin apa? Ya, saya berniat untuk itu, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Waktu itu. Ya, supaya mungkin kita bisa dihargai dengan cara seperti itu. Nah, jadi waktu itu saya memilih, karena supir angkut saya lihat menjanjikan juga, Oke. sehingga saya memilih ke situ. Nah, memang Jadi ya di Ambon di Tual, jadi supir angkut itu. mungkin sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun Jadi supir saya angkut. supir angkut. Hmm. Nah, jadi waktu itu memang ya saya bergelimangan duit lah. Oh. Satu, Jadi hasilnya lumayan ya? lumayan. Waktu itu saya kebetulan dipercaya untuk menangani satu mobil, dan mobil itu saya bawa pulang ke rumah, sehingga sudah seperti punya saya sendiri lah. Jadi Dulu kan masih sewa Bang ya? ya, Sewa. saya punya pendapatan satu hari itu, waktu itu saya punya langganan tetap dengan kapal udang. Waktu itu saya bisa satu hari bisa mencapai 3 jutaan. Oh, Saya dapat itu karena zaman itu ya, di tahun berapa itu?
tahun sekitar 2007 lah, 2007. 2006. Main besar itu bang. Ya, Hmm. waktu itu kan saya Per bulan itu ya? per hari Pak, Per hari? Berapa bisa? saya bisa sampai 3 jutaan. 3 juta. Ya, Ya, itu bukan saja angkut manusia bang, saya tapi ada kan, angkut barang. nah mereka kan sewa tuh. Oh, Jadi sewa. waktu pas mereka tiba, itu saya hanya melayani mereka. Hmm. Saya melayani mereka dari pagi sampai pagi. Waktu itu saya betul-betul memang fokus cari duit. Nur apa? Antar-antar mereka atau? Ya, antar dari kapal ke pasar, Hmm. belanja, Oke. habis balik ke kapal. Oke. Nah, jadi itu saya kadang sampai ya 3 jutaan lah. Kalau mereka udah enjoy malam, Hmm. itu kan kadang mereka kasih saya 2 jutaan. Oh. Nah, Oke, itu pengalaman menjadi Iya. apa? Driver, driver. pengalaman ikut tes Ya. CPNS, Ya. pengalaman ikut tes TNI Angkatan Darat. Hmm. Nah, karena di Ambon tidak sukses, Ya, kemudian saya pikir saya hijrah. hijrah ke Ternate. Ya. Waktu saya pertama hijrah kan pas kerusuhan. Oke. Nah, Kerusuhan itu bang di Ternate itu 99. ya, itu pertama hijrah. Hmm. Bulak-balik, saya pikir kayak Ternate lebih nyaman. Oh. Saya ketimbang di daerah saya kayak merasa ini teman-teman pada nanya kenapa ndak kuliah, kenapa ndak kerja PNS. Saya pikir ini satu pertanyaan yang paling membuat saya risih. Oke. Nah, akhirnya saya putuskan harus saya hijrah. Hmm. Saya hijrah ke sini sekitar 2008 2009. Hmm. Itu saya sempat tinggal sama teman. Oke. Awalnya sama kakak sekitar 2 bulan. Hmm. Habis itu langsung saya sama teman. Hmm. Itu pun udah lama, sekitar mungkin 2 bulan. Hmm. Ya, calon istri saya minta saya untuk tinggal di Kalumata di masih sepupu dia. Hmm. Biar mungkin dicari pekerjaan yang agak inilah. Hmm. Padahal ya sampai di situ saya berpikir kayaknya saya ngojek juga bagus nih. Oke. Nah, jadi saya pilih Jadi lanjut ngojek di pertama sini. ya. Ya. Jadi dulunya di Ambon pernah supir angkot, lanjut Ternate ngojek dulu. Ya, tapi saya nggak ngojek seperti ojek-ojek lain lah. Oke. Saya waktu ojek paling ya saya mungkin ngantar penumpang satu hari mungkin paling banyak 6 kali. 6 kali. Ya. 6 kali. Sisanya tuh saya melayani pimpinan-pimpinan yang pejabat-pejabat yang tinggal di seputaran situ. Oh. Mereka ngojek karena tahu gitu ya? saya driver, saya bisa driver, jadi ya jasa driver saya dipakai di situ. Oh. Jadi sekali jalan mereka jalan belanja dan lain-lain, balik paling saya dapat bisa sampai 100 150. Nah, jadi saya nggak terlalu fokus ke ojek gitu. Oke. Termasuk yang Pak Panitra, kepala yang masukin saya untuk bekerja di pengadilan itu. Oke. Setelah itu saya ditawari sama itu Pak Panitra itu. Hmm. Mungkin karena beliau sering kasih kepercayaan saya dan saya jaga kepercayaan itu. Akhirnya mungkin beliau merasa ya saya harus bisa kerja sama beliau. Nah, bantu beliau untuk bekerja di kantor beliau. Nah, di situ baru saya tahu, di situ kan sering panggil Pak Jaksa kan. Nah, di situ saya baru tahu kalau beliau itu panitra dan jabatannya panitra kepala. Nah, di pengadilan negeri Ternate. Nah, saat itu beliau nawarin saya untuk kerja di situ. Saya bilang saya butuh waktu untuk berpikir. Habis itu selang mungkin 2 bulan kah, sekitar 2011 gitu. Di 2011 beliau nawarin saya. 2 bulan berselang beliau tanya lagi, gimana tawaran saya? Saya bilang gajinya berapa Pak? Itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Berapa dulu kan? Jangan sampai kita ngojek lebih besar. Ya. Jadi beliau ini, kamu kalau ngojek sehari dapat berapa? Saya bilang kalau saya sehari ya
kadang sampai 300-an Pak. Nah, Besar. ngojek apa tuh? Ya itu Pak, ada pejabat-pejabat di depan sering pakai jasa saya driver untuk belanja ya 100 ribu itu pasti Dikasih ya. dikasih. Sering dikasih lebih ya Bang malah. Kadang dikasih lebih 200. Jadi Tapi dia motor ngojek ya. iya, tapi enggak bawa kendaraan mereka. Oh, jadi sampai ngojek ada juga pejabat waktu itu menawari untuk bawa kendaraan mereka antar-antar gitu. Iya, sampai pernah saya ditawari untuk bawa mobil salah satu pejabat di provinsi, sambil honor di sana di provinsi. Saya bilang, oh saya enggak berminat. Saya langsung tolak itu. Saat itu memang saya langsung tolak karena memang saya kalau untuk Pemda, saya tuh kayak alergi dengar Pemda itu. Dulu sempat ikut tes gara-gara itu ya. Udah trauma. Saya nggak mau lihat itu kantor bupati, kantor gubernur, kantor wali kota. Trauma atau tidak suka? Nggak suka. Tidak suka ya. Iya. Jadi saya waktu itu saya tolak, saya bilang, oh nggak bisa. Saya mendingan saya ngojek daripada saya harus kerja kayak gitu. Lalu kemudian beliau bilang, kalau kamu kerja di pengadilan, gajimu cuma 1,5 juta. Kira-kira gimana? Mau tidak? Gaji sebagai tenaga kontrak ya. Saya bilang Sesuai dengan apa? UMR ya. ya waktu itu kan masih kecil 2012 kalau nggak salah. Saya bilang, aduh, kalau 1,5 juta saya makan apa nih? Saya cuma pikir itu. Tapi saya berpikir, oh 1,5 juta motor saya sudah lunas kan. Saya ngambil motor kan 2010. 2011 lunas. 11 bulan saya bayar angsuran tuh. Waktu itu juga sempat teman-teman di Pangkalan tuh pada ragu karena saya kan waktu itu zaman 2010 saya punya setoran motor 1,5 juta per bulan. Wih besar Bang. Per bulan 1,5 juta. Karena saya ngambil cuma 11 bulan kan. Tapi kan ojek dulu kan besar juga pendapatannya. Ya besar lah. Jadi masih kecil ya kalau 1,5 juta per bulan. Jadi ya sudah. Pas saya pikir-pikir mas, sebentar dulu saya masih belum bisa ambil keputusan. Setelah itu beliau tanya lagi ke saya gimana mau kerja atau enggak. Waktu itu di tahun 2012 kalau enggak salah. Saya bilang, Pak mohon maaf karena saya lagi persiapan mau pergi untuk menikah. Saya fokus untuk menikah dulu Pak. Oh gini, beliau jawab ke saya, kamu masuk aja nanti baru saya kasih cuti untuk menikah. Langsung spontan di situ saya tersentak, saya bilang, Pak saya kalau tidak kerja kemudian saya makan upah, saya enggak bisa Pak. Saya harus kerja baru saya makan upah. Itu prinsip hidup saya dan tidak bisa ditawar-tawar Pak. Nah, di situ beliau langsung tersentak diam. Beliau bilang kalau begitu saya tunggu kamu selesai nikah. Oke. Jadi selesai nikah saya balik. Nikahnya tahun berapa Bang? 2012 bulan Mei. Bulan Mei ya. Iya. Jadi waktu selesai menikah saya sudah ngomong ke istri. Saya bilang saya ditawari kerja di pengadilan. Gimana? Ya saya terserah kamu aja. Kan yang jalani kamu. Tapi tanggung jawabmu kan untuk menafkahi rumah tanggamu. Kalau kamu merasa itu cukup, ya sudah. Tapi kalau kamu merasa belum cukup, ya coba kamu pikir-pikir lagi. Waktu itu sempat buat saya dilema di situ. Akhirnya saya memilih untuk tidak melapor ke beliau. Tapi selang berapa bulan kemudian beliau panggil ke rumah dan sudah tahu saya sudah selesai menikah. Langsung beliau bilang, nih kain baju dinas dan saya kasih tahu kamu cara kerjamu dan tugas apa saja yang kamu akan laksanakan di sana. Kemudian beliau sampaikan dan saya mengaminkan, saya bilang saya siap. Dan waktu itu saya pulang sampaikan ke istri bilang ya sebenarnya dari awal saya sudah mau ngomong. Kalau sebenarnya kerja di situ kan kamu sudah nggak kena hujan panas. Kalau ngojek itu kan istri kena setuju hujan ya? panas, iya.
Tapi kan awalnya dia nggak mau bilang kan. Oh, Dia takut saya tersinggung karena memang iya, saya iya, iya, tipikalnya pekerja. oke, oke. Nah, jadi memang Dan dia, mudah tersinggung. ya dia nggak mau Mudah saya tersinggung. tersinggung. Jadi saya bilang ya sudah kalau gitu ya Bismillah aja kan. Iya, iya, iya. Saya lanjut aja kerja. Jadi waktu itu habis kerja saya baru mulai kerja itu sudah langsung ditugaskan itu ya sempat saya tuh Hmm. ada masalah sama anggota berapa itu Hmm. karena memang mereka masih memikirkan bahwa di situ kita hanya security Hmm. dan tidak punya kelebihan apa-apa dan tidak bisa menegur mereka. Tapi itu saya tegur. Oh gitu. Sempat saya tegur. Tegur Ya, siapa bang? ada anggota yang Anggota. datang, anggota Polri Oh, datang di pengadilan. datang di pengadilan kemudian pakai kaos oblong dia mau ngantar perpanjangan. Saya bilang Pak mohon maaf, Perpanjangan apa itu? perpanjangan penahanan. Oh. Saya bilang mohon maaf Pak, dan pakai sendal jepit. Waktu itu kan saya sudah dikasih himbauan bahwa Hmm. kaos oblong dan sendal jepit tidak boleh. Dia kan melaksanakan tugas kan? Ya, jadi Kalau melaksanakan tapi tugas waktu harus itu berpakaian yang sesuai. dia dari Polsek Moti. Ya Jadi- maklum bang, kalau Jadi waktu itu kalau dari tapi kampung saya itu nggak ada- maklum bang. saya nggak ada maklum-maklumnya. Iya, oh enggak ya. Pokoknya tetap Saya- harus ya strict ya, Iya. sesuai prosedur. Jadi saya sesuai SOP. Iya, iya. Orang pegawai aja yang pakai sandal saya tegur kok. Iya, Saya iya, bilang, iya. Tolong masuk ke ruangan pakai sepatu. Hmm. Karena saya ditugaskan untuk menegur setiap orang yang ada di sini pakai sandal. Kalau kalian pakai sandal maka kalian juga yang mencerminkan rasa ketidak nyamanan orang yang di sini yang kita tegur kan. Jadi waktu itu ada yang bilang, terlalu ketat kan? Hmm. Saya bilang, ya kalau saya tuh kerja sesuai SOP. Iya, iya, iya. Kalau SOP-nya ngomong gitu saya laksanakan Ya. itu. Nah, di situ mulai jaga sidang saya berpikir, kalau saya jaga sidang ini Hmm. sebenarnya saya dapat pengetahuan banyak nih. Iya, iya. Jadi saya fokus. Kan di dalam ruangan kan? Iya. Ruangan sidang itu. Jadi waktu itu kan saya jaganya saya berdiri. Itu kadang sidang tuh sampai sejam 2 jam. Saya cuma berdiri gitu. Itu menyimak. Menyimak langsung. Saya menyimak betul Selama persidangan itu. selama persidangan. Oke. Dan saya, ternyata hukum ini seperti ini ya. Saya tanya lagi kalau memang saya belum tahu pasti saya tanya lagi sama Oke, hakim-hakim. Dan alhamdulillah hakim-hakimnya ya welcome lah. Oke. Mereka juga apresiasi karena saya rasa pingin tahu saya kan tinggi. Iya. Jadi ya sudah, saya bertanya terus, tanya. Dan pada akhirnya waktu itu Itu bekerja sambil belajar ya sebenarnya. Curi ilmu juga bang. saya curi ilmu. Nah, jadi waktu itu saya bilang gini, saya itu kayak lebih bagus saya kuliah hukum. Hmm. Padahal sudah ditawari sebenarnya. Awalnya sama ada satu orang kampung saya yang dosen di Unhair, Hmm. namanya Pak Namrungkel. Hmm. Dia datang dan ngomong ke saya bilang, Namrungkel ya? ya Dokter Namrungkel. Itu kan dari Ambon, Iya, kalau salah. kampung saya. Kebetulan tetangga sama saya di kompleks saya. Oke. Jadi beliau bilang ke saya, kamu kerja di sini harus kuliah hukum, biar kamu lebih paham. Saya bilang, iya. Sebenarnya kepingin, tapi nanti saya hubungi kalau saya perlu. Oke. Selang mungkin sekitar 2014 kan ditawari itu. 2015 Tawari untuk untuk kuliah itu. kuliah. Dan yang nawari siapa? Itu Pak Nam itu. Oh. Nah, nanti di 2015 baru saya berketetapan hati. Waktu itu jabatan saya juga sudah bukan security. Saya 2013 sudah dipercaya untuk ngawal wakil ketua pengadilan. Oke. Waktu itu lantaran ada sopir wakil ketua pengadilan yang nggak tertib kan, Iya. sering telat jemput dan lain-lain kan. Jadi waktu itu saya disuruh menggantikan. Padahal beliau rasa nyaman dan beliau minta saya dijadikan sopir wakil ketua. Waktu itu namanya beliau Lukman Bahmid. Itu di 2013 kan apa ya, 2014. Iya. Nah, setelah itu saya kemudian ada
ketua kita juga yang namanya Ahmad Husairi Hmm. itu sering-sering minta bantu saya. Ya. Kalau sopirnya lagi ini nggak masuk, sering nyuruh saya, Oke. bantulah kamu Hmm. nyetir saya. Nah, Hmm. di situ saya kalau kayak gini saya nggak dapat ilmu nih, Ya. karena mendingan saya jadi security kan. Hmm. Saya di ruang sidang saya dapat ilmu. Ya, ya. Jadi memang rasa kepingin untuk belajar hukum tuh tinggi waktu itu. Oke. Pas di 2015 Hmm. kita udah masuk ke kantor yang baru, pindah ke kantor yang baru. Ya. Itu zaman wakil ketuanya masih Pak Henry Tobing waktu itu. Kebetulan beliau jadi wakil, saya juga jadi ajudan sama sopirnya. Hmm. Dan waktu itu beliau mendaftar kuliah 2015 kalau nggak salah. Beliau mendaftar kuliah S2. Ya. Saat itu juga saya minta izin sama beliau untuk saya juga kuliah. Hmm. Jadi beliau bilang, kalau kuliahmu di mana? Ya. Saya bilang kalau Unhair saya kuliah tiap hari Pak, sore. Kalau kelas pegawai kan. Hmm. Nah, saya ndak bisa layani Bapak Hmm. sampai malam. Ya. Mendingan saya ambil di Muhammadiyah Hmm. yang kelas hari Sabtu Minggu. Hmm. Jadi ya sudah, dia bilang kalau gitu kamu di situ aja biar kita sama-sama kuliah. Oh, jadi wakil ketua PN juga kuliah waktu Kuliah itu. waktu itu. Beliau kuliah ambil S2. Jadi kita sama-sama kuliah. Hmm. Cuman yang menjadi tantangan terbesar saya waktu itu berat itu beliau waktu pulang kuliah, saya harus jemput beliau Hmm. dan saya sudah tidak bisa balik untuk melanjutkan kuliah. Hmm. Nah, kadang kalau beliau nggak terlalu sibuk, Ya. ya saya masih sempat balik lah. Hmm. Walaupun saya ketinggalan Ya. 2-3 jam untuk belajar, tapi saya masih sempatkan diri untuk balik. Hmm. Nah, tapi kadang ada yang saya tidak sempat balik sama sekali lah. Hmm. Nah, tapi memang waktu kuliah saya fokusnya, saya bilang saya ingin menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu. Saya nggak mau cuma dapat ijazah doang. Hmm. Jadi waktu itu saya bilang, sekalipun saya kuliah di Muhammadiyah, tapi saya mau buktikan bahwa ilmu Muhammadiyah dan Unhair sama. Hmm. Saya mau setarakan, seperti itu. Dan alhamdulillah waktu kuliah juga saya nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah mencerna ilmu-ilmu yang dikasih, karena memang saya sudah dapat dalam keseharian saya. Ya. Kan Dalam hari-hari praktek bersidang ya. hari-hari sidang saya sudah ketemu semua itu. Jadi saya kontrak mata kuliah terus. Saya kontrak mata kuliah di atas, semester atas. Saya bilang, ini bisa saya selesaikan semua kok. Ya. Pokoknya saya kasih full lah. Kalau SKS-nya itu saya kasih full. Jadi nggak ada yang tersisa. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu saya lulus 3,5 tahun tercepat dengan gelar cum laude. Wah. Saya kan pernah teman saya seorang anggota Polri yang juga kuliah sama saya, dia juga mau tekun sama saya. Waktu itu kita semester 3, kan ada teman-teman yang nggak sempat masuk tapi dikasih nilai A sama dosen kan, dia bilang gini, kalau kayak gini mendingan kita nggak usah kuliah, atau saya berhenti aja kayak gini, karena kita belajar susah payah tapi mereka gampang dapat nilai, sama juga kayak kita nilainya. Oke. Nah, di situ saya bilang sama dia, jangan dilihat dari nilainya. Ilmu yang kita dapat nggak mungkin mereka peroleh. Benar. Nah, di situ dia langsung bilang sama saya, dia bilang, ya kalau begitu kita komitmen ya, kita tetap harus serius. Saya bilang siap, saya akan serius sampai selesai. Jadi kuliah 3,5 tahun 3,5 tahun dengan predikat cum laude. cum laude. Oke. IP saya kalau nggak salah itu hampir 3,9. Wow, udah hampir 4 ya. Hampir 4. Waktu itu saya sebenarnya kalau untuk nilai tertinggi, IP tertinggi saya untuk kelas hukum. Ya. Cuman karena ada saya mungkin kelas pegawai, akhirnya yang kelas reguler itu yang maju mewakili untuk dikasih kalung cum laude-nya. Iya. Tapi saya juga disuruh buat kalung cum laude.
Hmm. Jadi waktu itu saya juga sabit kalung cum laude itu. Jadi waktu pembacaan nama untuk penyematan gelar sarjana di depan saya urut 2 Oke. setelah dari yang reguler itu. Reguler, reguler. Karena memang nilai saya tertinggi. Oke, oke. Di situ kebetulan teman saya yang anggota Polri itu juga dia ketiga. Oh. Dan memang alhamdulillah kita dua sampai sekarang. Kalau dia punya ada permasalahan hukum di ini, dia kan sementara tugas di Halut. Oke. Sering-sering, kita sering-sering. Oke. Ada kasus-kasus yang mana dia agak bingung, riskan, kita sering-sering. Oke. Nah, dan saya ambil bidang hukum pidana. Oke, jadi 3,5 tahun predikat cum laude. Lalu skripsinya apa skripsi? Kalau skripsi Di saya akhir judul saya perkuliahan. kemarin saya agak sudah lupa sih, karena memang agak panjang sih judulnya. Nah, intinya Nah, tentang tapi apa fokusnya? inti dari skripsi saya itu terkait dengan korupsi. Korupsi. Wah, itu yang Karena serius. memang fokus saya dari awal itu tentang korupsi. Hmm. Karena memang saya lebih banyak menguasai tentang tipikor. Oke. Jadi waktu itu kalau tidak salah secara garis besarnya itu saya buat penjelasan terkait dengan pembuktian terbalik Pembuktian terbalik dalam ya. tindak pidana korupsi itu. Oke, oke, oke. Jadi dalam tindak pidana korupsi dikenal pembuktian terbalik. Nah, di situ yang tindak pidana umum presumption of innocent, Oke. asas praduga tak bersalah. Hmm. Kalau dalam tindak pidana korupsi, asas praduga bersalah. Asas praduga Presumption bersalah. of guilt itu dalam tindak pidana korupsi. Nah, saya mau uraikan garis besar terkait dengan itu. Kenapa itu harus Ini tadi apa? Tadi ada pembuktian terbalik. Iya. Itu seperti apa? Jadi kalau asas pembuktian terbalik itu terdakwa di situ yang harus bisa membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Oh. Karena yang disematkan ke dia itu asas presumption of guilt. Nah, sehingga dia yang harus berkewajiban untuk membuktikan di situ bahwa dirinya tidak bersalah. Oke, oke. Nah, beda dengan presumption of innocent kan. Nah, itu jaksa juga harus bisa membuktikan bahwa perbuatan orang ini salah. Tapi kalau ini jaksa tidak perlu membuktikan. Jaksa hadirkan orang di persidangan dengan tindak pidana korupsi sudah pasti itu bersalah. Karena dia mengenal cuman asas praduga bersalah, bukan asas praduga tak bersalah. Di situ sudah jelas bahwa orang itu sudah bersalah. Ya, ini kenapa ada perbedaan ini pada kasus tindak pidana yang lain dan tipikor? Ya, kenapa harus asas ini berlaku pada pelaku tipikor? Jadi tindak pidana korupsi ini kan kejahatan luar biasa, dan juga disebut dengan kejahatan kerah putih, ya kan? Ini sudah menjadi satu kekhususan untuk tindak pidana ini, korupsi ini, sehingga memang butuh kehati-hatian dalam menetapkan orang sebagai tersangka di sini. Karena kalau kita sudah menetapkan orang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, itu sudah pasti orang itu harus sudah bersalah. Kalau orang itu masih samar-samar, masih tergantung di antara bersalah dan tidak, jangan, kalau masih ragu-ragu jangan kita paksakan. Nah, di sini yang banyak terjadi, dan saya juga mencermati dari beberapa putusan yang mana saya merasa prihatin karena tindak pidana korupsi ini sanksi sosialnya lebih tinggi. Karena waktu saat orang dinyatakan sebagai terpidana tipikor atau korupsi, ini kacamata masyarakat ini tertuju pada keluarganya. Jadi kuliah selesainya tahun berapa? Saya selesainya 2019. 2019 ya, kuliahnya? Ya. Oke. Awal 2019 saya sudah selesai. Lalu kemudian apa yang melatar belakangi kemudian bisa memilih menjadi advokat? Kan sebelumnya kan security. Ya.
dan ajudan ketua. Hmm. Nah, jadi saya waktu kuliah itu sudah tidak ada lagi dua wacana dalam otak saya. Hmm. Yang ada dalam otak saya cuma satu wacana, Hmm. yaitu saya harus jadi advokat. Hmm. Saya harus jadi penegak hukum dan saya harus membantu mengatasi masalah hukum yang ada. Hmm. Karena saya juga merasa prihatin, kasihan dalam semasa saya bertugas. Jujur saja saya merasa sedih karena banyak juga orang yang belum bisa mendapatkan pendampingan dalam bentuk apa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu. Oke. Walaupun pada saat itu yang kita tahu sudah banyak LBH, tapi saya melihat banyak yang masih nangis di luar. Nah, di situ terpanggil saya bahwa saya selesai kuliah hanya satu dalam wacana saya, dalam otak saya, yaitu harus saya jadi advokat. Oke. Dan saya harus bisa membantu orang yang susah pertama, kemudian saya harus meluruskan terkait dengan tindak pidana korupsi yang mana bidang saya ingin meluruskan agar kita nggak salah dalam. Kemudian sejak kapan menjadi advokat ini? Saya Kan tadi kan setelah kuliah. 2019 Karena itu kan saya masih dalam keadaan tetap bekerja kan? Iya. Nah, Jadi kemudian 2019 menjadi advokat kapan? 2019 saya tamat. Waktu itu 2020 saya ikut pendidikan PKPA. Waktu itu 1 minggu saya minta izin sama ketua. Saya bilang sama Pak Ketua, waktu itu saya kan masih ajudan. PKPA yang mana ini? Di Peradi. Peradi ya? Kan yang ada di sini cuma Peradi. Waktu itu sempat saya ditawari sama rekan saya dan sahabat saya, Roslan, untuk ikut di 2019 ikut KAI. Cuman pas waktu itu kebetulan baru selesai kuliah, ya maklum lah, kita harus habiskan biaya banyak untuk wisuda dan lain-lain, jadi saya belum ada dana. Nah, sehingga saya putuskan 1 tahun kemudian saya sudah bisa kumpulkan uang, baru saya bisa ambil itu pendidikan. Lalu kapan diangkat menjadi advokat? Saya Sumpahnya kapan? karena syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan diatur dalam peraturan Peradi bahwa syarat untuk menjadi ini harus magang 2 tahun. 2 tahun. Terhitung dari kelulusan. Kelulusan Jadi PKPA saya itu. 2019 lulus di bulan Maret. Harus saya di 2021 Maret baru bisa disumpah. Ya. PKPA itu tersendiri. Ya. Setelah itu kan ikut tes lagi kan? Iya, tes Lagi kan? ujian profesi. Itu kan terpisah lagi kan? Terpisah. Itu namanya ujian profesi. Ya. Ikut tes terpisah. Jadi waktu itu saya ujian profesi kalau tidak salah 1 bulan setelah PKPA saya ikut ujian profesi. Saya ikut ujian profesi dan alhamdulillah 1 kali saya ikut langsung saya lulus. Itu dari berapa? Di 2020. Kemudian Sumpahnya di 2021 karena harus sesuaikan dengan ijazah kan. Iya. Jadi harus saya disumpah di 2021. Nah, kebetulan waktu itu ya pas 2021 menjelang penyumpahan. Waktu itu penyumpahan sudah dijadwalkan bulan November. Hari itu saya langsung menghadap ke ketua pengadilan. Atasan saya minta undur diri. Dan saya bikin surat permohonan pengunduran diri secara tertulis. Dan alhamdulillah waktu itu saya merasa bersyukur sebagai pegawai kontrak, tapi perpisahan saya dibuat semegah mungkin. Karena mungkin luar biasa. Ada pengabdian saya yang selama ini saya tunjukkan, dedikasi saya untuk pengadilan, kesetiaan saya untuk pengadilan. Total berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun, lumayan lama itu Bang. Jadi jadi mendapat apresiasi dari pimpinan. Ya, dan wajar. Memang ada acara resminya langsung dibuat perpisahan bersama dengan pegawai-pegawai yang dimutasi dan hakim yang pindah. Itu acaranya bareng kita. Luar biasa. Jadi saat itu saya merasa terharu
dan saya berterima kasih karena Ya. biar bagaimanapun ilmu yang saya dapatkan Hmm. karena saya dari bangku Hmm. kantor pengadilan baru saya bisa dapat ilmu itu. Hmm. Dan semua pengetahuan saya yang saya dapatkan itu Hmm. saya akan salurkan dan Hmm. gunakan untuk membantu orang yang lemah. Kalau tadi kan bekerja fokus kan menjadi tenaga pengamanan di pengadilan, kemudian ikut kuliah. Kemudian kenapa harus memilih menjadi advokat? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Ada motivasi apa? Motivasi saya itu pertama. Atau ada yang menginspirasi, ada yang mengajak mungkin? Pertama motivasi saya tuh kemarin waktu saya masih kerja, itu sempat itu saya ya kalau hari ini saya sudah bisa nyatakan bahwa saya berbohong banyak. Saya harus bantu orang susah yang tidak punya apa-apa dan saya berbohong kalau itu keluarga saya. Saya minta bantu sama hakim, saya bilang tolong bantu dia karena dia adalah saudara sepupu saya, dia adalah keluarga istri saya, tapi itu murni bukan saya berbohong, tapi karena saya ingin membantu orang yang lemah, orang yang susah. Oke. Di situ sudah terpanggil dan memang waktu saat saya ikuti tipikor, khususnya ada rekan senior saya yang memang menjadi motivator saya, Bang Sahidin Malan, itu menjadi motivator saya karena saya lihat beliau benar-benar fokus untuk tipikor. Dia fokus. Jadi setiap penanganan tindak pidana korupsi untuk saya yang mendapat hukuman paling ringan punya dia waktu saat zaman saya menjaga itu sidang tipikor itu. Sehingga saya bilang saya terinspirasi, pingin belajar banyak ilmu-ilmu yang beliau punya. Nah, sampai beliau tuh keras melawan jaksa di dalam persidangan. Itu sampai mau melempar jaksa pakai mic itu sempat saya cegat dan Itu berarti terinspirasi dari beliau. inspirasi beliau. Terinspirasi dari Bang Dan beliau welcome. Sahidin. Waktu saya habis kerja, malam saya sering ke sana di rumah beliau, kantor beliau. Itu beliau sementara membahas kasus-kasus itu sama-sama kita bahas. Dan yang bagusnya dari beliau menerima saran pendapat dari kita yang walaupun baru lulusan sarjana, tapi beliau menerima. Beliau Walaupun masih baru menjadi advokat ya. Belum advokat, beliau sudah welcome untuk menerima saran-saran masukan dari kita. Jadi saya waktu itu saya bilang, oh, Bang, kalau saya selesai kayaknya saya sama abang. Jadi ya sudah, saya gabung sama dia kan. Gabung sama dia. Jadi waktu selesai sumpah November 2021, perkara yang pertama saya tangani tipikor. Tapi ya kasihan karena nama saya juga belum disebutkan dalam kuasa waktu itu karena sudah kelewat, kasusnya sudah jalan. Nah, tapi kita bahas sama-sama kasus itu dan alhamdulillah 2 terdakwa yang kita pegang bebas. Bebas ya? Bebas, dihukum bebas. Nautika. Itu dalam kasus korupsi Nautika. Nautika Di Provinsi Maluku Utara. Provinsi ya? Ya, Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Maluku Utara. Wah, bebas ya? Bebas, 2. Divonis bebas. Divonis bebas. Wah, luar biasa itu Bang. Jadi itu tidak gampang hakim memutus terdakwa bebas itu tidak gampang. Dan itu berarti hebat tuh lawyernya. Bukan masalah hebatnya. Kalau kita mendudukan hukum sesuai dengan rohnya. Jadi kemenangan kita bukan kemenangan ini, tapi kita sama-sama dengan hakim, sama-sama bisa merumuskan sehingga klien kita itu bisa bebas. Maksudnya apa yang kita buat pemahaman ke mereka, mereka tangkap, masuk dalam pendapat mereka. Dalam pendapat hakim. Pendapat hakim. Dalam pertimbangan hukumnya, dalam pertimbangan hukum, pembelaan yang kita buat, pledoi yang kita buat, hampir sebagian besar masuk, diterima ya. Nah itu dicantumkan dalam putusan ya. Dalam putusan, dalam pertimbangan hukum. Berarti sangat meyakinkan itu. Ya, sehingga kita berterima kasih juga karena memang apa yang kita
uraikan, kita tuangkan dalam pledoi kita. Alhamdulillah. Kasus itu disidik oleh siapa? Oleh apa? Kasus Oleh itu polisi atau jaksa? disidik oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Jadi kasus itu buat kami kemarin termasuk itu kita membedahnya juga agak lumayan rumit lah, tapi alhamdulillah bisa selesai Oke. dan bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Oke. Baik, itu cukup menarik Bang ya. Ya. Kalau pengalaman awalnya menjadi sopir angkot, kemudian menjadi tukang ojek, kemudian bekerja di pengadilan sebagai security, kemudian kuliah, dan kemudian menjadi advokat saat ini. Ya. Rangkaian pengalaman hidup yang sangat menginspirasi bagi orang lain Ya. dan sangat berguna Ya. bagi orang yang mungkin ingin belajar lebih dalam tentang hukum, ingin belajar dari pengalaman-pengalaman orang, dan Abang termasuk salah satu orang yang bisa menginspirasi orang lain Iya. dengan pengalaman yang bisa Abang sampaikan melalui kesempatan ini, bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Iya. Jadi kita bisa petik dari pengalaman hidup Abang, ternyata hidup perlu perjuangan dan perlu usaha. Iya. Baik, itu guys pesan-pesan yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan tetap ikuti di channel ini, karena berikut kita akan berdiskusi lebih fokus pada tema-tema tentang korupsi Bang ya. Siap. Terima kasih, sampai ketemu di video yang akan datang. Bye bye.